A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, sahabatku, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini kita bertemu lagi dengan Pak Dek Haji Kukuh. Alhamdulillah. Saya ingin melanjutkan pokok bahasan terkait dengan usaha. Bagi pemula nih Pak Dek, bagi pemula di mana yang masih mempunyai banyak kekurangan dalam banyak hal, termasuk modal ini. Kalau orang usaha itu kan nggak bisa lepas dari modal ini. Seperti apa penjelasannya bagi orang yang ingin memulai usaha, Pak Dek? Monggo, Pak Dek. Baik, kalau beberapa hari yang lalu kita bahas tentang idenya ya, mulainya dari mana ya? Mulai dari keinginannya, mulai dari kebiasaannya, hobinya, kemudian atau dari kemalasan orang lain dimunculkan sebagai ide bisnis. Nah, kemudian modal. Nah, ini kesalahan terbesar yang dipahami oleh banyak orang itu bahwa modal itu selalu uang. Nah, bahwa sebenarnya modal itu bukan hanya sekedar uang, tapi badan sehat ya. Kalau tadi bicara badan sehat itu pun juga sebenarnya modal. Kemudian pikiran yang sehat, kemudian ya. Kalau kita bicara kekurangan modal, maka saya ingat yang pernah saya ikuti dari Pak Budi Chandra ya, yang dulu pernah mungkin dikenal banyak orang tentang bisnisnya tentang Primagama. Itu dia konsepnya itu bodol, botol, sama bobol. Jadi berani optimis, pakai duit orang lain. Ada yang seperti itu. Mungkin bisa pinjam, bisa investor, menerima investor ya. Kemudian ada yang kemudian bobol, berani optimis, pakai bisnis orang lain. Nah, nanti saya terangkan satu-satu. Kemudian yang ketiga adalah botol, adalah berani optimis, pakai tenaga orang lain. Jadi sebenarnya saya pernah kata-kata yang saya ingat betul bahwa tidak ada orang yang tidak bisa bisnis kecuali dia tidak bisa komunikasi. Nah ini kan itu, orang bisu juga bisa komunikasi. Ya, saya pernah melihat orang bisu juga jualan di lapak itu juga bisa. Ya. Artinya bahwa tidak ada orang yang tidak bisa bisnis, semua orang bisa bisnis asal ada niat, ada hasrat untuk melakukan bisnis itu. Nah, berkaitan dengan pemahaman tentang modal itu sebenarnya bukan masalah uangnya ya. Jadi bagaimana awal ide kita ini. Nah, sering ini kan orang ini kan sebenarnya bingung dalam artian gini. Mungkin kawan-kawan, sahabat atau ya yang sedang hari ini mungkin ya dalam pandemi sudah 1 tahun pandemi. Ada yang di PHK, nggak bisa bekerja lagi ya, kemudian dipecat, kemudian usaha juga bangkrut. Nah ini bisa mengawali mulai dari apa yang dimiliki ya. Yang jelas pertama adalah badan sehat. Kedua, coba inventarisasi barang-barang atau modal kerja berupa barang yang dimiliki. Hari ini kira-kira ada nggak orang yang tidak punya HP? Nggak ada kan? Bahkan Om Ki aja HP-nya 3 kan gitu. Nah artinya ini bisa menjadi modal untuk usaha. Ya. Nah, sekarang kan juga berseliweran ya di dunia medsos bagaimana bisnis online ya. Mulai sudah dari beberapa tahun yang lalu ya. Ini bisa dilakukan dari HP kita. Minimal apa yang kita miliki. Jadi kalau saya biasanya menyampaikan kepada kawan-kawan, yuk kalau mau memulai bisnis, mulai dari apa yang kita miliki, gitu. Punyanya apa ini? Saya punya sepeda motor. Kenapa saya tidak ngojek, gitu? Ini sebenarnya hanya keberanian aja. Kadang-kadang orang itu kan, saya malu, Padahal kan ini semua kan bicara halal, gitu. Kalau punya motor ya ngojek. Kalau umpamanya punya mobil ya dulu kerja kemudian dipecat. Masih punya mobil, kenapa tidak katakanlah menjadi ojol lah kadang seperti itu. Nah bisa. Atau memanfaatkan mobil itu untuk dagang. Bisa juga, atau mobil umpamanya, atau mobil itu kita jual, kemudian diberi yang lebih lebih rendah nilainya untuk modal bisa. Jadi
sebenarnya tidak sulit. Hanya saja kadang-kadang orang itu ketika mentok pikirannya itu bingung. Sebenarnya orang bingung aja. Nanti yang perlu ditenangkan untuk diberikan itu dari modal kita. Nah, kemudian terus kalau kemudian saya ini sudah punya nih minimal modal seperti itu, ide bisnisnya dari mana? Biasanya survei atau ya kalau bahasa kerennya riset. Ya. Tapi survei ini dalam artian begini, kira-kira kanan kiri saya ini butuhnya apa, gitu loh. Kemudian kalau umpamanya contohnya kita di dekat universitas atau perguruan tinggi, di situ ada mahasiswa ya. Yang mungkin sekarang ini tidak semua mahasiswa pulang ke kampung halamannya. Mereka mungkin masih mengerjakan tugas walaupun dia tidak kuliah, dia tetap di kos-kosan. Ya mungkin bisa aja membuka jasa laundry untuk mereka, bisa membuka juga untuk makan siang mereka, tentu dengan harga yang mahasiswa. Nah, ini perlu nanti disurvei atau kemudian termasuk harganya yang cocok dengan harga mahasiswa. Intinya bahwa kita ini bergerak dulu. Nggih. Dengan modal yang kita miliki. Badan sehat. Gitu. Mungkin salah satu di antara sekian banyak modal yang kita butuhkan selain badan sehat itu teman ya, sahabat kali ya. Ya, jadi, makanya kalau tidak ada komunikasi ya jelas tidak bisa, tapi dengan komunikasi dengan sahabat, kawan, itu sebenarnya modal apalagi juga. Yang punya produk tertentu. Nah, itu boleh saya diingatkan lagi. Jadi ketika kita tidak mempunyai produk ya, ketika kita sudah mempunyai keinginan untuk bisnis, ketika kita tidak mempunyai istilahnya barang yang dijual atau kemudian produk modal yang untuk diproduksi, maka kita bisa menjadi yang paling mudah adalah reseller. Reseller. Ya, makanya dulu kalau saya mengajar mahasiswa itu yang pertama saya ajarkan adalah sales, kemampuan menjual. Kemampuan menjual utama ini. Karena sebagus apapun Anda mempunyai kemampuan produksi, kalau tidak bisa menjual tidak terjadi transaksi kan. Tapi kalau Anda nggak bisa membuat produk, Anda tidak bisa produksi, Anda tidak bisa melakukan sesuatu, asal Anda bisa menjual, jual punya orang lain. Yang sekarang dikenal banyak reseller ya, agen reseller itu kan bisa. Itu jangan diremehkan, karena kayak contohnya saya sebut merek aja ya, kayak Indomarko itu nggak punya produksi, tapi dia menyumbangkan produk adalah perusahaan lain. Ya, ini jadi sebagai perusahaan marketing atau perusahaan sales gitu loh. Nah, ini bisa. Broker tanah juga bisa. Terus kemudian katakanlah kalau Om Ki ini punya produk bintang 9 ya, itu produk-produk herbal, itu bisa. Kan Om Ki sudah melakukan, kalau umpamanya kalau harga eceran umpamanya 100, kalau harga distributor 50, lah kan dia masih punya spare keuntungan. Ya, artinya bagi yang belum punya modal, bisa mencari relasi teman yang punya produk gitu. Banyak di online itu. Oke, terus yang terkait dengan pasar ini, kemampuan menjual itu bagi pemula ini, apalagi orang yang tidak biasa jualan ini. Mungkin bisa dibantu di HP. Kalau yang belum biasa jualan, biasanya itu yang kalau kita malu-malu kucing ya pakailah online, kan di WA kita bisa pasang status apa yang kita jual, kemudian di IG. Jadi kalau kawan-kawan punya FB, punya IG, punya medsos lah, ini bisa dipakai untuk, walaupun memang ada yang bersponsor ya, ada yang harus membayar. Kita yang organik aja, dari mulai masuk ke grup-grup. Ada kalau di sini itu di Jogja ada Jogja Kuliner ya, terus kemudian ikut grup umpamanya jual beli tanah ya, masuklah di grup properti kan gitu. Nah, masuk ke grup itu adalah proses untuk kita juga belajar, juga untuk mencari teman di situ. Itu. Oke, sangat membantu bagi pemula khususnya. Bagaimana sih usaha itu bisa berjalan? Tidak harus punya modal sendiri ternyata. Jadi kesehatan adalah yang paling utama. Setelah kesehatan adalah
Koneksi mitra. Koneksi artinya positif ya, koneksi jangan diartikan buruk. Kadang-kadang kan koneksi, ada koneksi, enggak. Artinya bahwa kalau di persentase itu gimana? Persentase di antara kesehatan, kemudian mitra, teman, sahabat, dan modal memang benar-benar butuh uang. Ya, nah, ini agak-agak apa ya? Saya pernah membaca tulisan dari Bill Gross ya, yang dia sebuah tim riset gitu. Jadi dari 100 perusahaan kelas dunia, ya, itu ternyata funding pendanaan itu cuma 14%. 14%. Iya, justru yang tertinggi itu tadi saya coba catat itu timing. Jadi apa yang dibutuhkan pasar hari ini, nah itu ketika dia menjual barang yang dibutuhkan pasar hari ini itu timingnya. Maka juga harus jeli. Jadi kira-kira apa? Jadi kita ini kan sebenarnya bisa memulai apa yang dibutuhkan pasar, atau bisa memulai dengan kita memproduksi kemudian kita mengedukasi pasar. Tapi tentu kalau mengedukasi pasar, mendidik pasar ini terlalu lama. Contohnya apa ini? Contohnya kayak dulu air mineral. Ketika air putih dimasukkan botol itu orang melecehkan, air putih yang biasa kita minta aja boleh kok ini dijual. Itu dilecehkan, tapi ternyata laku. Nah ini proses mengedukasi pasar kan juga lama, panjang. Nah maka cara termudahnya lihat kebutuhan pasar saat ini ya. Nah kita masuknya di sana gitu. Nah sekarang ini dengan masa pandemi ini banyak sebenarnya model transportasi antar jemput. Jadi orang itu sudah dengan pandemi ini orang kemudian tidak mau, apalagi yang paranoid tidak mau keluar gitu ya, takut, maka dia bisa bisnis yang antar jemput ya. Tentu dia juga harus prokes ya. Dan dia modalnya itu aja. Contohnya lah sekarang kebutuhan hand sanitizer itu ya, luar biasa. Orang banyak produksi kan gitu. Ini kan timingnya kan pas. Oh betul lah. Atau yang lebih terkenal kalau kita bicara urusan yang di kelas dunia itu ya, kayak Zoom. Sekarang Zoom itu naik, padahal Zoom itu sudah dikeluarkan beberapa tahun yang lalu. Sekarang orang ketika ini saatnya yang tepat, di mana ada pandemi ini, di mana ada kebutuhan, pas kita masuk di situ. Itu prosentasenya itu hampir 42% menurut penelitian. Dan itulah yang kemudian dikatakan bejo. Tetap bisnis itu ada bejo. Bejo iya. Seperti apa bejo? Bejo ini yaitu tadi ketika keberuntungan maksudnya. Iya, ketika pasar membutuhkan barang A, pas ini memproduksi A, temu kan gitu. Nah itu. Nah ini juga harus membaca kebutuhan pasar ini. Ya. Jadi harus ada kliniknya ini. Apa ini yang dibutuhkan pasar gitu. Dengan apa? Dengan riset. Dengan survei-survei tidak harus besar-besaran ya, kalau perusahaan yang kelas-kelas atas itu begitu. Tapi kalau yang kita nih mau buka warung itu ya udah kita di jalan ini sudah ada warung. Jadi jangan kita mau jualan buka warung misalnya ayam goreng di Ring Road, di mana ini jalan cepat. Nah ini juga akan berat karena jarang orang itu berhenti di jalan atau di jalan tol jadi harus dipikirkan seperti itu, dan itu sederhana, tidak harus butuh pemikiran yang besar gitu. Oke, jadi dari waktu yang tepat yang mengambil persentase yang cukup besar, kemudian setelah timing itu apa lagi Pak? Ada lagi, jadi sebenarnya ada 5 ya yang saya catat tadi. Jadi permodalan, kemudian bisnis model itu ya secara teori lah, planningnya gimana seperti itu. Nah, terus kemudian ide dari bisnis, kemudian tim, dan yang terakhir adalah yang saya sebut tadi timing. Kuncinya sebenarnya di timing. Nah, bisnis model ini bahasa mudahnya apa yang kita miliki dan apa yang mau kita berikan kepada pembeli. Itu aja. Ketika kita bisa menginventarisasi apa yang kita miliki dan apa yang mau kita tawarkan, itu konsepnya seperti itu. Nah nanti kapan-kapan bisa itu agak teoritis, tapi sebenarnya tukang bakso aja bisa pakai itu. Gitu. Oke. Gambaran yang pasti bahwa ketika mau terjun ke dunia usaha, Anda harus yakin modal bukan hanya uang. Ketika Anda sehat walafiat, itu modal. Mungkin persentasenya hampir 50 atau 60%. Dan network.
Dan network. Ya, jaringan. Oh, jaringan mungkin prosentasenya ya mungkin 30% katakanlah. Banyak kenalan, ya, banyak sahabat. Dan uang 10%. Itu pun kalau punya. Kalau tidak punya, bagaimana dari kesehatan dan mitra dengan teman itu bisa menciptakan nilai-nilai uang yang dibutuhkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pojok asri, dapur asri, Yogyakarta. Matur nuwun.